jalani segalanya dengan iman. Itu catatan yang harus kita ingat sampai mati. Kalau sudah iman yang bekerja di hati kita, segala langkah kita insya Allah terjaga sampai akhir kehidupan. Insya Allah, Allah pulangkan kita di saat kita sudah pantas berada di surga. Sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk kita, sebagaimanapun kita paksa, tidak akan pernah mengenai kita. Jadi jangan khawatir intinya. Allah menjanjikan jangan khawatir. Seperti pesan Ustaz dari tadi, bersihkan hati kita, isi dengan iman. Kalau iman yang sudah hadir di hati kita, kita pasti takut untuk berbuat buruk. Hidup ini terlalu singkat, cuma diisi dengan keburukan. Hidup cuma sekali, jadikan yang sekali ini berarti untuk kita menyiapkan bekal pulang nanti. Hidup itu perjalanan dari Allah kembali ke Allah. Jangan bodoh, tidak usah lelah-lelah menghakimi orang lain, tapi berlelah-lelah menghakimi diri sendiri. Tidak usah lelah-lelah mengevaluasi kesalahan orang, tapi belajarlah mengaudit diri. Kita capek kalau melihat kesalahan sini. Kita hanya capek hanya lelah melihat kesalahan orang. Manusia itu kan lebih cenderung senang mengoreksi kesalahan orang lain, tapi tidak suka mengoreksi diri. Nah, kita harus belajar yang ada posisi yang mengoreksi diri. Kita harus mengaudit diri, menghisap diri. Jangan sibuk menghisap orang lain. Kita harus manfaatkan waktu yang sekali ini berarti untuk bekal pulang nanti. Allah lewatkan, dipertemukan dengan orang yang salah, gak apa-apa. Tidak ada yang sia-sia semua perjalanan. Sekolah itu juga butuh pengorbanan. Kami di Suwarna juga sudah banyak sekolahnya. Bukan kami yang nipu, tapi kami yang ditipu. Itu. Jadi kita jangan bagian dari yang jelek itu. Nauzubillah. Insya Allah saya Suwarna. Kalau saya ceritakan mungkin Bapak belum kenal saya. Kalau saya disuruh memilih, saya nggak mau ngurusin travel ini, Pak. Capek. Kalau secara itunya ya. Tapi ketika Allah suruh saya di sini, jadi saya bisa sampaikan agak sedikit dipaksa nih sama Allah saya duduk di travel ini. Karena dulu sebenarnya menjalankan orang lain. Orang datang ke saya sudah punya usaha dan saya tidur aja udah dapat duit di situ ibaratnya ya. Jadi saya udah berjalan 27 tahun perusahaan itu dari saya sebelum nikah. Saya udah jalankan perusahaan itu. Udah, kalau secara dunianya saya sudah. Terus untuk menyiapkan bekal akhirat saya dari situ juga, Masya Allah. Tapi saya juga nggak bisa memilih. Ketika episode kehidupan ini Allah lewatkan lagi ke saya. Saya dipertemukan dulu dengan orang yang salah, sehingga saya dipertemukan sekarang dengan orang yang soleh. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita mau melihat ke belakang kesalahan orang, kita nggak maju-maju. Udah dibohongin, sakit. Dikhianati, sakit. Tapi ketika kita ikhlas, pahalanya luar biasa. Jadi hidup ini kita tuh butuh keikhlasan dalam menjalani segala hal. Bekerja, mengurus keluarga, saudara, ikhlas kuncinya. Beribadah juga ikhlas. Semuanya harus dengan keikhlasan hati. Ketika ikhlas yang kita kedepankan dalam kehidupan ini, Masya Allah, semua terasa ringan. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini tidak punya masalah. Itu tertulis dalam Al-Quran. Tapi masalah itu tergantung kedekatan kita sama Allah.
Jadi saya kan bilang sama Allah, ya Allah, setelah saya ditipu tuh Pak ya Allah, kalau Suwarna ini cuma membuat berat hisab akhirat hamba nggak mau Suwarna ini. Tapi kalau Engkau menjanjikan banyak pintu surga di sini, saya mau beri kemudahan dan berikan saya orang-orang yang bisa dengan misi yang sama ingin hidup. Itu saya minta sama Allah. Kalau secara dunia saya nggak mau. Di sana saya sudah banyak duit Pak. Bukan saya mau nyombong, tidur aja saya dapat duit. Di Suwarna sampai saat ini saya cuma bakar duit. Sampai saat ini. Bukan ngilangin rezeki, enggak. Allah mendengar. Tapi itu kenyataannya. Sampai saat ini saya masih bakar uang. Tapi Allah beri kebahagiaan hati buat saya. Itu yang gak bisa saya analisa dengan nalar saya. Kok bisa bahagia ya saya bersuara ini? Padahal secara finansialnya gue masih bakar duit di sini. Tapi saya bahagia karena rezeki Allah tidak harus masuk keluar di pintu yang sama. Kalau kita cuma menganalisa masuk keluar di pintu yang sama, kita akan berhitung. Kalkulator dunia yang jalan. Saya lebih baik pakai kalkulator langit. Karena saya dititipkan perusahaan yang satunya itu dulu yang 27 tahun juga gak punya uang. Gak punya uang, bahkan gak punya pengalaman. Tapi ketika Allah pilih saya untuk di situ, Allah kirimkan perpanjangan tangannya, melancarkan semua urusan saya sampai sekarang. Nama Yeni lah, kalau perusahaan itu kan cuma pendamping ya. Dengan nama Yeni, kalau untuk di dunia pelayaran, insya Allah orang sudah kenal saya dan insya Allah terkenal dengan amanahnya. Insya Allah istiqomah sampai husnul khotimah. Jadi di sini saya mengajak saudara-saudara di sini yang mungkin punya pengalaman pahit yang kemarin-kemarin, insya Allah di Suwarna itu tidak akan terjadi. Karena saya melakukan segala sesuatu antara saya dan Allah. Saya jaga langkah ini, saya jaga pikiran ini, saya jaga orang-orang yang berpayung di bawah Suwarna agar tidak dibenturkan dengan masalah. Insya Allah. Jadi gak usah khawatir, insya Allah semuanya akan berjalan seperti apa yang diinginkan semuanya. Karena saya mau surga. Dalam hidup ini 2 hal aja yang saya khawatirkan. 2 aja. Kita kan gak boleh mengkhawatirkan banyak kata Ustaz. Tapi 2 hal itu saya khawatir. Apa? Ketika sisa usia saya tidak bisa berbagi. Karena setiap saya bekerja, berusaha itu selalu saya pengen ketika rezeki ini saya pengen kesana lebih banyak, kesana lebih banyak. Bukan untuk memperkaya diri. Itu ketika saya sudah tidak bisa berbagi lagi. Kedua, ketika akhir hidup saya tidak husnul khotimah. Itu yang saya takutkan. Kalau yang saya selama langkah kita baik, Allah jaga semua. Jadi gak usah lelah-lelah membalas keburukan dengan keburukan lagi. Walaupun Allah mengizinkan itu dengan keburukan yang setimpa. Tapi apa mampu kita membayar setimpa? Kalau lebih gimana? Tapi Allah juga menjanjikan ketika kita memaafkan, rahmat Allah luas. Ditipu, gak apa-apa. Udah disesali juga gak bisa mengalihkan apa-apa kan? Terima. Allah butuh penerimaan kita. Ketika kita sudah menerima, gantinya Allah limpahkan. Saya banyak sekali menjadi kalau bilang contoh lah mungkin ya, contoh hal-hal yang di luar nalar, tapi itu saya alami, terutama berbakti kepada orang tua. Bagi orang tua itu cuma beda bahasa aja, tapi dia adalah orang tua. Berbakti kepada orang. Masya Allah, luar biasa. Saya yang dari zero bisa sampai
saat ini, Masya Allah, dan banyak orang berpayung, Masya Allah, semua karena Allah. Jadi jangan pernah merasa ini karena gue loh, lo bisa begitu karena gue loh, walaupun kita perantaranya. Jangan pernah. Ini lagi pahala lah dosa diri kan. Ngapain kita capek-capek cuma ngilangin pahala? Gak ada arti. Insya Allah semua yang di sini sama Suwarna aman, nyaman untuk keberangkatan. Kita siapkan dengan, karena saya walaupun saya tidak maju, tapi saya memantau dari A sampai Z, saya pantau. Itulah rahmat Allah. Walaupun kesibukan saya banyak, saya juga yang hobi kelayapan, yang hobi naik gunung, yang hobi bersepeda kemana, tapi alhamdulillah kalau hidup kita bermanfaat buat orang banyak, waktu 24 jam banyak hal yang kita bisa lakukan, termasuk untuk diri kita, termasuk me time kita. Kalau orang lihat saya tuh, lu tuh gak pernah kerja ya, perasaan tuh lu jalan sana, itulah, lakukan segalanya dengan senang hati. Berbahagialah gak pakai syarat. Kalau kita bahagia pakai syarat, susah kita bahagia, karena setiap hari masalah pasti ada. Jadi masalah itu jangan menghambat kita bahagia. Justru dengan kita bahagia, masalah itu terasa ringan. Bukan gak ada masalah ya, terasa ringan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sahabat salawat, jangan takut kita sudah memenuhi ketentuan Allah. Itu yang gak boleh. Selalulah berbaik sangka, selalulah berucap baik, karena bumi menyerap ucapan kita. Tidak usah lelah-lelah mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Maafkan, rahmat Allah akan berlimpah ke kita. Itu yang saya jalani, memaafkan. Perlu perjuangan kepada hati kita untuk berperang, tapi kita pasti ingin rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Jangan Allah biarkan kita tersesat di jalan yang Allah tidak suka. Kita berharap dan minta selalu kepada Allah, peluk hamba ya Rabb, peluk hamba ya Rabb, selamatkan hamba di jalan, selamatkan, jangan sampai jalan ini tersesat di langkah yang salah. Terus diminta. Mati itu pasti. Jangan bodoh kita, gak punya bekal. Jangan berharap sama anak-anak kita yang akan mengirim kita doa, yang akan mengirim sedekah buat kita. Jangan. Selagi nyawa belum meninggalkan raga, kesempatan berbuat baik itu banyak. Allah tidak zalim dengan hambanya, dengan makhluk ciptaannya, karena surga tidak harus dibeli dengan uang. Pahala itu banyak cara untuk mendapatkannya. Menjadi perantara kebaikan itu juga pahala. Jadi jangan bodoh kita cuma sibuk menghakimi orang, sibuk melihat kesalahan orang. Jangan. Kita lebih baik sibuk mengenal introspeksi diri kesalahan kita hari ini, berbanyak istighfar. Insya Allah istighfar kita bisa menyelamatkan kita, menghapus dosa-dosa kita. Jadi insya Allah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya di sini insya Allah memberi kenyamanan buat orang-orang yang berada di bawah surga. Kita cari surga Allah sama-sama. Kita cari, pokoknya saya selalu bilang sama, sampaikan yang A itu A. Jangan dikemas cuma kemasannya yang baik, tapi isinya tidak baik. Jadi kita harus yang tersurat dan tersirat itu harus sama. Yang terucap dan yang ada di hati itu harus sama. Kita boleh bilang orang nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Jadi lakukan segala-galanya karena Allah. Insya Allah selamat kita dunia akhirat. Terima kasih. Bersama Suwarna kita menggapai ridho ilahi. Kejar akhirat, dunia pasti dapat. Semua kita sama